Baik, kita akan lanjut materi berikutnya, itu dari Mbak Veronica Anggraini Putri, tentang inovasi manajemen proses pembelajaran menggunakan Scrum metodologi. Silakan Mbak Veronica, suaranya diaktifkan, atau kameranya juga. Oke. Dengar suaraku kan ya? Dengar. Nggak diaktifin kameranya? Boleh sebentar ya. Sama aku mau share screen dulu. Oh iya, share screen maksudnya. Apa kabar Mbak Vero? Oh, baik sekali saya. Jangan tegang-tegang ya, teman-teman di sini. Ini kita sesinya jangan terlalu tegang lah. Mungkin ada dosen juga, guru dan sebagainya. Ya kita sama-sama belajar lah, bukan menggurui ya. Jadi di sini kita sharing gitu pengalaman dari masing-masing fasilitator. Oke, wait. Mungkin pesertanya bisa ngaktifin audionya juga. Oh iya, boleh audio. Kalau mau sambil tektokan dulu. Mau nyapa Mbak Vero boleh. Sambil nunggu Mbak Vero persiapan materi. Oke, nah aku akan sedikit overview dulu ya terkait Scrum sebelum nanti akan dilanjutkan Mbak Vero. Jadi kenapa sih kita mau ngangkat tentang Scrum ini? Karena sebenarnya Scrum ini kan populer ya digunakan di perusahaan. Tapi selain di perusahaan ternyata Scrum ini bisa produktif gitu untuk manajemen di lembaga pendidikan ataupun lembaga-lembaga lainnya seperti itu. Jadi sepertinya menarik nih kalau misalkan kita share terkait Scrum kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu Scrum dan sebagainya, nah ini akan di overview. Sebelum nanti mungkin teman-teman pengen istilahnya mendalami, itu akan ada banyak referensi sebenarnya di internet. Kayak gitu. Ya, silakan Mbak Vero, bisa dimulai. Share screen-ku udah bisa dilihat nggak sama peserta lain? Udah bisa. Oke. Peserta lain udah bisa ngelihat ya? Salah satu perwakilan mungkin boleh ngomong atau komentar. Oh, sudah bisa. Sudah. Teman-teman jangan lupa catat ya. Jangan lupa catat, ada pen atau apa gitu, nggak apa-apa. Ini soalnya takutnya nanti akan ada challenge dan sebagainya untuk resume gitu. Ini dari panitia ya berarti? Iya, tapi nanti aja itu. Okay. Silakan. Aku aktifin kamera dulu. Oke. Nah, itu Mbak Vero tuh. Hai. Oke, lanjut. Oke. Aku sebelumnya belum nyiapin perkenalan yang kompleks Iswa ya, luar biasa emang profil dia. Kok sepi? Oh iya, saya perlu memperkenalkan dulu ya. Oh iya dong, guest moderator. Oke. Dari LinkedIn aja ya, aku share LinkedIn-nya. Oke, sebelumnya aku Veronica Putri Anggraini. Mungkin sekarang masih banyak yang stay at home, stay healthy semuanya. Terus karena ini jadi mau diperkenalkan sama moderator atau aku harus kenalan sendiri? Kamu aja deh, nggak apa-apa. Ya, karena aku nggak nyiapin slide untuk perkenalan, mungkin nanti teman-teman bisa follow up lebih lanjut sendiri, mencari profilku, mungkin IG atau yang lain. Jadi perkenalkan, aku Veronica Putri Anggraini, bisa dipanggil Vero. Untuk kerjaan sekarang seperti yang udah di-mention di pamflet yang di-share oleh panitia, jadi aku ngebantu di salah satu SMK, IDN Boarding School namanya. Selain itu juga aku ada kerjaan lain di Attrax sebagai Android developer. Dan selain itu juga kalau ada yang belajar di coding, aku external code reviewer untuk Flutter class di sana. Yeay. Sepi banget. Biasa ngomong sama sendirian ini aku. Ya udah. Kita aktif, ini aktif. Oke, thank you.
Jadi sebenarnya material yang harus aku share hari ini agak-agak cukup berat ya. Enak kali ya kalau cuman sharing soal pengalaman. Jadi mungkin aku bakal lebih banyak sharing soal pengalaman implementation Scrum ini di SMK IDN. Mungkin kalian bisa juga cari tahu dulu sebenarnya kenapa kok SMK itu kok pakai Scrum gitu, terutama yang aku mentoring. Nah, jadi Mungkin bisa jelasin apa itu Scrum dulu, Mbak? Oh ya jelas, oke. Aku udah siapin slide-nya sebenarnya. Gitu. Ya Iya. udah lanjut. Udah kelihatan kan ya? Oke. Mungkin udah, aman. ya teman-teman bisa ngaktifin dulu sound-nya biar aku bisa berinteraksi lebih lanjut sama kalian. Ya, nggak apa-apa. Oke, thank you. Ya, jadi sebelumnya mungkin aku bakal ngebahas dulu sebenarnya Scrum itu apa, terus ketika diimplementasiin itu bedanya apa sama conventional learning gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian searching nih Scrum itu banyak yang mengatakan bahwa Scrum itu sebuah metodologi atau kerangka kerja proses untuk mengembangkan sesuatu gitu, baik itu software maupun produk-produk yang lain. Jadi sebenarnya dia emang diimplementasiin awalnya di industri gitu. Nah, karena sebenarnya nih aku nggak ada background sama sekali untuk dunia pendidikan karena purely aku engineer. Tapi sejak tahun 2019, kebetulan dapat job gitu di salah satu SMK yang dia emang fokus ke IT. Nah, dari situ dia project based, jadi saya mencoba untuk mengimplementasiin apa yang udah saya dapat di industri ke sekolah itu gitu. Jadi kalau bisa dibilang sekarang baru running around 1,5 tahun untuk implementasi Scrum di sana. Nah, jadi kalau misalkan cuman baca-baca aja, Scrum itu sebenarnya gampang untuk dipahami, cuman ketika nanti kita udah mengimplementasiin secara pribadi, ini pengalamanku sendiri tuh super sangat susah gitu untuk bisa diimplementasiin dengan benar gitu. Nah, di sini aku bakal menganalogikan sebenarnya Scrum itu apa. Kalau aku nangkepnya, Scrum itu lebih seperti kayak kerangka kerja atau arsitektur untuk membangun sesuatu gitu. Nah, di sini karena aku implementasi di pendidikan, berarti outputnya bukan sebuah produk, tapi skilling gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ibaratnya aja kalau kita mau membangun rumah, itu kita pasti butuh yang namanya pondasi, tembok, lalu ada atap gitu kan. Nggak mungkin kita bangun tembok dulu tanpa pondasi atau atap dulu tanpa pondasi dan tembok. Nah, sama halnya dengan Scrum, itu udah jelas kerangkanya. Step pertama adalah membangun pondasi, kedua membangun tembok, dan setelah itu kita membangun atap. Nah, bedanya di sini adalah ketika kita udah tahu kerangkanya seperti apa, berarti kan kita ketika membangunnya, membangun real life, kita membuat sebuah pondasi, baik itu prosesnya gimana, kualitinya gimana, nanti misalkan pakainya batu apa, terus semennya merek apa, itu kan terserah kita ya. Nah, itu sama halnya dengan si Scrum. Jadi secara kerangka itu udah ada rules-nya, yaitu si Scrum secara proses dan secara metode yang kita pakai untuk mewujudkan si kerangka itu se-fleksibel si si timnya. Mau bentuknya gimana dan desainnya seperti apa itu terserah kita, yang jelas kerangkanya diatur di Scrum seperti itu. Mungkin bingung nggak? Ya, lanjutin aja dulu nggak apa-apa. Lanjutin dulu ya, oke. Takut aku bingung gitu. Nah, kalau misalkan nanti aku kecepatan gitu, kalau ngomong bisa dikoreksi aja, misalkan, Vero tolong dong lebih lambat gitu. Terus ya, ini mungkin agak lebih lambat nggak apa-apa. Thank you. Nah, jadi ini karena kita sifatnya sharing, nanti misalkan teman-teman emang udah ada yang emang udah familiar sama Scrum juga boleh mengkoreksi, misalkan di kolom komentar juga fine. Oke? Aku lanjutin. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi aku udah jelasin, sebenarnya untuk kerangkanya itu seperti apa itu udah jelas. Jelas kita harus punya plan dulu, kita mau membuat apa, lalu kita mengeksekusi dan mentesting terlebih dahulu. Selanjutnya kita mendapatkan feedback di review. Nah, kenapa kok si Scrum ini tuh disebut fleksibel? Karena kita bisa melakukan si plan, build, test, review ini tuh berkali-kali sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kita misalkan mau membuat plan, misalkan kita mau bikin plan sebuah rumah gitu. Nah, itu nggak harus langsung jadi bentuk
purely nanti final 100% hasil rumahnya itu seperti ini. Itu nggak perlu seperti itu, tapi plan ini nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan proses eksekusinya gitu. Misalkan, oh ternyata pintunya lebih bagus kalau 2 ya, kayak gitu. Atau, oh ternyata bagus kalau nggak ada temboknya, semuanya kaca, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti se-fleksibel itu gitu kalau kita pakai Scrum. Kalau aku gambarkan jadinya seperti ini sih. Jadi kita bisa mengextend plan, build, test, review-nya itu berkali-kali sesuai dengan sprint-nya. Misalkan kita membutuhkan untuk mengeksekusi sebuah produk butuhnya sekali sprint, plan, build, test, review, oke udah jadi gitu. Itu impossible sih. Mau se-short sprint apapun itu impossible. Jadi biasanya kita bakal bagi ke beberapa proses. Misalkan phase 1 di sprint 1 kita nge-plan, build, test, review, hasilnya misalkan baru alpha gitu. Nanti lanjut ke beta versionnya apa, terus lanjut lagi seperti itu. Ini aku gambaran mudahnya aja ya. Kalau misalkan karena cuma 30 menit ya waktuku, bener kan? Iya betul. Extend 2 jam boleh nggak sih? Sampai nanti pembicara lainnya nggak ini dong. Sampai bosen gitu kan semuanya. Oke. Kalau misalkan secara singkatnya seperti itu. Nah, aku lanjutin karena ini belum masuk ke bidang pendidikan, masih Scrum in general gitu kan. Nah, terus apa aja sih peran yang ada di dalamnya si Scrum ini? Kita menyebutnya adalah si Scrum Team. Nah, Scrum Team itu terdiri dari development team sama product owner, sedangkan nanti yang out of team itu ada yang namanya Scrum Master. Nah, Scrum Master itu kayak pak polisinya gitu, misalkan nanti si product owner dan development team ketika berjalan, misalkan lagi bangun rumah, ini aku paling gampang pakai bangun rumah ya, misalkan aku mengimplementasikan, mengasih gambaran atau analoginya, misalkan pas mendevelop sebuah software, kayaknya terlalu ribet gitu kan di kepala. Nah, misalkan ketika bangun rumah, nggak mengikuti prosedur Scrum gitu, misalkan seharusnya kamu kan di step kedua seharusnya bangun tembok, kok kamu langsung bangun atap. Nah, nanti yang menyemprit dan membenarkan balik lagi ke jalurnya itu si Scrum Master. Terus misalkan nanti si development team-nya, misalkan itu tukang-tukang nggak tahu gimana caranya masang jendela, berarti nanti masang jendela dengan benar, nanti si Scrum Master bakal menyelenggarakan sebuah event di mana si Scrum Master itu akan menjabarkan gini loh yang benar kayak gitu. Dari segi kerangka kerja kayak gitu. Jadi intinya cuma ada tiga roles di situ, cuma development team, Scrum Master, dan product owner. Nah, nanti akan aku jelasin lebih lanjut kalau di kelas kayak gimana ya, maksudnya di segi dunia persekolahan gitu kayak gimana, siapa yang berperan sebagai Scrum Master, siapa yang jadi product owner, terus murid itu kan pasti banyak dalam satu kelas. Nah, itu dibagi jadi berapa tim kayak gitu, nanti aku akan jelasin lebih lanjut. Nah, ini secara garis besar, kalau event di Scrum itu ada yang namanya perencanaan yang namanya sprint planning, itu termasuk penjabaran backlog-nya, jelasinnya pakai bahasa apa ya? Gini, jadi biasanya kalau misalkan kita mau membuat sesuatu, itu kan pasti ada kayak, list kerjaannya apa aja gitu kan. Yeah. Nah, itu namanya product backlog gitu kan. Nah, nanti secara detail lagi didefinisikan nih, misalkan, oh, mau membangun rumah, berarti nanti outputnya berupa berarti nanti outputnya adalah berupa rumah jadi gitu, berarti itu adalah sprint goals-nya. Nah, nanti yang ada yang namanya product backlog gitu. Nah, product backlog berarti nanti ada yang tadi, nanti berarti rumahnya misalkan bentuknya rumah itu biasanya desainnya apa ya? Atau ini aja dianalogikan kegiatan di kelas aja, Put. Oh, itu nanti sih, nggak apa-apa. Oh, nanti, oke. Oh, misalkan gini, oh iya, membuat pintunya, membuat temboknya, seperti itu. Nah, itu adalah kerjaan. Nanti di dalamnya sprint planning, si product owner bakal ngelis yang mana dulu yang paling penting gitu, yang jadi prioritas. 1, 2, 3, 4, nah itu nanti yang akan dikerjakan dulu, seperti itu. Terus durasi waktunya untuk mengerjakan itu butuh berapa lama, gitu. Nah itu juga nanti semuanya dibahas di sprint planning, antara development team dan si product owner. Nah kalau misalkan sudah, lanjut deh ke daily scrum. Daily scrum ini bukan untuk inspeksi atau report kayak hasilnya gini nih, enggak. Tapi si daily scrum ini adalah rapat harian, biasanya cuma sekitar 10 menit, paling 5 menit, biasanya berdiri atau ya pokoknya seketemunya gitu kan, cuman ngobrol-ngobrol aja, biasanya membahas kesulitan apa tuh yang kamu alami kemarin gitu.
ketika meng-develop produk ini, dan kamu hari ini mau ngapain aja. Nah, itu biasanya di daily scrum. Lalu untuk showcase-nya, hasil kerjaanku dalam tempo waktu sekian sesuai deadline di P1 misalkan, itu masuk ke dalamnya sprint review. Jadi nanti development team dapat feedback, misalkan nanti udah sesuai sama definisi complete atau increment, nanti bakal di checklist, dia rilis. Kalau misalkan enggak, nanti kembali lagi ke sprint planning lagi, atau bisa juga di improvement, evaluasi improvement prosesnya nanti di retrospektif. Susah sekali saya ngomong. Nah, nah, aku tadi udah ngebahas dikit kan ya soal product backlog, sprint backlog, sama sprint review. Kayaknya nggak perlu aku jelasin lagi. Aku langsung lanjut aja. Nah, tadi juga udah aku jelasin soal product backlog itu apa. Terus nanti tadi alurnya juga udah aku sempat bahas dikit. Jadi kayaknya nggak perlu lagi aku bahas. Nanti aku share aja linknya. Nah, sekarang aku coba langsung masuk ke bagian kenapa kok aku coba untuk menerapkan Scrum ini di kelas gitu. Nah, mungkin teman-teman selama belajar, ini pengalamanku aja ya, no offense, ini bener-bener cuman dari perspektifku, mulai dari aku kecil, terus SD, SMP, SMK, padahal SMK aku juga aku mengambil jurusan yang udah spesifik sesuai dengan apa yang aku mau gitu, sampai ke kuliah, aku juga ngambilnya jurusan yang engineering, sesuai dengan apa yang aku mau. Nah, tetapi di situ metode yang digunakan adalah conventional learning gitu. Jadi ketika aku menghabiskan masa-masa pendidikan itu, kayak aku belum mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi bekal untuk ketika aku nanti menghadapi dunia kerja kayak gitu. Betul, karena mungkin teman-teman juga mengalami itu, atau aku aja sih. Hampir semua. Ya, benar. Jadi kayak ada gap yang terlalu besar antara dunia pendidikan dan dunia industri. Kalau menurutku seperti itu. Betul. Mulai dari culture-nya, skill-nya, ataupun requirement lain yang emang dibutuhkan sama si industri, tapi tidak kita dapat ketika kita kuliah. Terutama dari culture sih. Karena di conventional learning, waktu pertama kali aku coba masuk ke dunia pendidikan juga sama, kayak kaget gitu. Apalagi kan, kalau misalkan kalian cek di IDN boarding school itu, semuanya tidak ada yang namanya pelajaran sains, kayak misalkan matematik, bahasa Indonesia, materi-materi lain itu tidak diajarkan. Jadi mereka hanya belajar soal yang ngambil coding kelas, berarti dia cuma coding setiap hari 8 jam dan bahasa Inggris. Yang TKJ juga sama seperti itu. Jadi saya merasa dalam waktu 8 jam di dalam kelas ketika mementorin mereka, aku cuma ngoding, mereka cuma ngikutin gitu. Ketika nanti aku kasih suatu case, mereka susah untuk mengerjakan karena mereka udah terlanjur bergantung sama apa yang aku kasih kayak gitu. Jadi awal mulanya aku merasa kayak gitu karena konsep conventional learning ini udah melekat dalam ke diri mereka gitu. Jadi waktu itu ke diri mereka dan kita. Iya. Oke, aku lanjutin lagi. Nah, karena agak berisik ya, banyak anak kecil. Nah, jadi kalau misalkan dipikir lagi, si conventional learning ini tuh hanya terfokus pada si guru atau mentor sebagai sumber informasi yang absolut. Jadi mereka tidak memiliki bukan menjadi sosok yang deep learner gitu. Kurang mengeksplor sesuatu sama kayak tadi yang diutarakan sama Iswa. Jadi mereka udah terbiasa makan disuapin terus. Dan akhirnya itu membuat mereka culture-nya jadi nggak siap untuk dunia kerja. Jadi itu yang aku rasakan juga. Jadi karena aku ada background di industri, ketika aku masuk ke sana, mulai di bulan kedua aku langsung coba merubah strategi pengajaran yang mengubah sedikit-sedikit, awalnya dari conventional learning sedikit-sedikit menuju ke learning with Scrum gitu. Jadi awalnya nggak semudah itu sih langsung berubah nih. Kalian harus discuss ya kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi pendekatannya emang sedikit-sedikit. Gimana tuh strateginya? Enggak. Jadi emang sedikit-sedikit mulai diubah, mulai dari tingkat diskusinya ditingkatkan, terus mulai menerapkan polanya, terus kita coba terang-terangan memperkenalkan Scrum, terus akhirnya mencoba untuk mengimplementasikan mulai dari penyampaian submaterial-material kecil sampai ke project base. Awalnya seperti itu. Jadi niatnya sih mengubah conventional learning ke learning with Scrum ini tuh
untuk mengurangi gap antara si dunia industri sama pendidikan. Berarti bisa dikatakan di Learning with Scrum itu guru lebih ke fasilitator ya? Iya, lebih ke fasilitator dan mentor, bukan lagi. Dan mentor ya. Bukan istilahnya yang ngajarin langsung dari A sampai Z di depan kelas berteori kayak gitu ya? Bukan seperti itu lagi. Lalu budaya apa sih yang ingin dibangun di Scrum itu? Apakah misal hanya diskusi atau apa yang terkait mungkin dengan pendidikan, misal kreativitas dan sebagainya? Mungkin aku kalau misalkan menjelaskan secara teori itu kayak nggak bakal tersampaikan nggak sih? Oh iya, oke. Lanjut. Mungkin aku bakal coba untuk ngasih sebuah study case gitu. Ini latar belakang yang aku mau, ini nggak apa-apa kan jadi kayak kuliah ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi misalkan nih, ini aku sebenarnya ngambil ngambil example dari kenyataan yang aku hadapi sih, misalkan seperti ini. Nah, di dalam sebuah kelas itu ada 24 murid baru banget, fresh graduate dari SMP gitu, baru masuk gitu kan. Nah, di dalam kelas misalkan ada 24 orang gitu, dan ada satu teacher. Dan mereka masuk dan mereka akan mempelajari soal developing Android application with basic app anatomy submaterial gitu kan. Nah, itu jadi kayak kita mau ngebuat sebuah produk, mempelajari sebuah produk sederhana gitu kan, menggunakan platform Android. Nah, oh ya, satu lagi yang perlu aku garis bawahi, sebenarnya kalau bisa kita, kalau berdasarkan pengalamanku, karena si Scrum ini bisa fleksibel diimplementasiin di mana aja, nggak harus selalu yang berhubungan sama IT loh. IT ya. Nah, misalkan bisa macam-macam ya. Ya, misalkan matematik biasanya yang cuma diajarkan soal rumus dan sebagainya gitu kan. Itu mungkin agak diubah polanya, misalkan mereka discuss terus nanti dikasih pola dulu backlog-nya nanti seperti apa, misalkan backlog-nya adalah soal seperti itu. Jadi nanti itu kreativitas dari gurunya. Jadi itu juga bisa meningkatkan skill dan ide dari gurunya juga, bukan cuma student-nya aja. Nah, berarti misalkan matematika itu ada project apa gitu ya, menghitung ini apa panjang jalan dari Jakarta kemana gitu misalkan ya. Ya nanti dia akan turun ke jalan dan mengukur. Okay. Aku lanjutin. Nah, ada 24 student dan ada satu teacher akan mempelajari sebuah materi itu, dan di sini kita akan langsung memberikan sebuah deadline. Misalkan hari ini adalah tanggal 30, jadi aku bikin study case-nya baru tadi pagi, 30 Mei, dan deadline-nya itu Juni, tanggal 7. Dan ketika kita mau mengimplementasikan sebuah Scrum untuk menyelesaikan study case ini, maksudnya anak-anak atau student-nya itu harus mengimplementasikan Scrum, untuk menyelesaikan persoalan ini tuh kita bisa langsung membagi dia sesuai dengan role-nya. Nah, tadi ketika aku menjelaskan sebuah Scrum team, aku belum menjelaskan development team itu idealnya berapa orang sih ya. Nah, di sini karena kita misalkan punya 24 orang, sebenarnya untuk development team, itu kalau misalkan kita mau ngasih 3 orang, itu terlalu sedikit. Kalau misalkan di industri, kita lagi nyelesain sebuah produk, kok 3 orang, berarti nanti kinerja dia, kecepatan dia dalam mendevelop sesuatu itu akan lebih lambat karena personelnya dikit gitu. Nah, begitu juga ketika nanti kita punya personel yang kebanyakan, misalkan 9 orang atau 10 orang gitu. Terlalu banyak ngebrel nanti. Oke. A, B, C, D, E, dan akhirnya juga mengurangi kecepatan dalam development. Nah, sama halnya nanti di kelas, kalau misalkan kita ngasihnya terlalu sedikit, nanti ide-ide yang muncul itu nggak banyak gitu kan. Ketika terlalu banyak nanti yang berkontribusi cuma sedikit. Jadi idealnya untuk membagi sebuah tim development dengan murid itu 4-6 orang. Itu yang aku alami. Oke. Aku cuma sharing apa yang aku dapetin ketika mentor aja ya. Nah, terus siapa yang berperan sebagai Scrum Master atau dan Product Owner gitu kan? Kalau misalkan aku membicarakan seorang Scrum Master gitu di dalam sekolah, kayaknya itu terlalu lebay gitu kan. Bukan lebay dalam hal perannya diperlukan apa enggak, bukan, tapi kayak apakah sekolah mau memfasilitasi mengundang eksternal Scrum Master untuk datang ke sekolah terus memandu mereka gitu, itu kan masih sesuatu yang tabu gitu kalau untuk sekolah-sekolah. Nah, jadi kita bisa memerankan product owner aja, itu kita jadikan product owner itu adalah seorang guru itu menjadi product owner,
dan misalkan kita butuh Scrum Master, ini yang aku alami sendiri karena aku nggak mungkin nge-approach sebuah Scrum Master datang ke sekolah untuk membimbing jalannya pembelajaran selama 1 semester karena itu terlalu over budget. Jadinya saya sendiri sebagai mentor juga saya mengambil sertifikasi Scrum Master untuk tahu secara lebih dalam gitu sebenarnya gimana sih alurnya, gimana cara benerinnya kayak gitu. Jadi saya harus berkorban untuk bisa memfasilitasi mereka biar bisa berada di jalan yang benar gitu untuk mengimplementasikan Scrum, seperti itu ceritanya. Nah, selanjutnya, ini membosankan ya, kenapa sepi sekali? Lanjut. Aku lanjutin, oke. Mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung aja ke kolom komentar, nanti aku coba jawab. Nah, aku lanjutin, kalau misalkan perannya udah terbentuk, udah ada tim development, udah ada product owner, berarti kan tadi ada 24 orang. Andai kata kita bagi menjadi 6 student, berarti bakal ada 4 kelompok tim development di dalam sebuah kelas ya, untuk menyelesaikan case study, seperti itu. Nah, selanjutnya, biasanya mungkin kalau kalian sering lihat Scrum board, itu yang biasanya pakai post-it atau sticky note yang warna-warni, mungkin itu familiar. Nah, itu biasanya juga saya lakukan. Tapi ini kan kita share online, aku juga nggak punya dokumentasi itu. Aku bikin, tapi setelah kita membuat kayak sprint planning di sana, roadmap-nya seperti apa, biasanya bakal dipindah ke dalamnya si Trello kalau aku pakai Trello board. Trello. Jadi ini misalkan nanti aku bakal, jadi nanti si product owner atau si gurunya bakal ngasih case atau product backlog. Terus nanti si product owner dan si setiap tim development itu akan berdiskusi backlog itemnya itu seperti apa. Jadi lebih detail dari product backlognya. Misalkan, kita akan mempelajari material about developing an Android application with basic app anatomy gitu kan. Nah, berarti nanti di situ di sprint planning atau pertemuan pertama itu bakal kita jabarkan nge-resolve sebuah sprint goal, nanti hasilnya outputnya itu seperti apa sih yang kita mau gitu kan. Tapi hanya gambaran kasarnya, belum secara detail dan spesifik, karena untuk menspesifikkan sebuah project itu adalah tugas dari student-nya sebagai tim development. Lalu kita bikin PBI atau product backlog item, itu nanti juga product owner tidak bisa berikut campur secara spesifik ke sana, karena yang mendefinisikan dari si product backlog itemnya itu secara teknikal adalah murid-muridnya. Terus kan, pasti kan bingung ya, loh kan saya baru masuk, nggak punya apa-apa, kok udah disuruh bikin kayak gini gitu kan. Itu pasti kita alami ketika kita memberikan ini. Nah, maka dari itu, setelah kita membuat timeline, kita meng-share sebuah resource. Semua resource yang diperlukan untuk sebagai basic untuk mengerjakan case study seperti itu. Tapi yang jelas itu bukan sesuatu makanan yang sudah jadi matang gitu. Itu ibaratnya baru 15% matang. Jadi mereka harus mencari sendiri. Misalkan, ternyata kalau buat sebuah apps itu mereka butuh sebuah tools. Namanya itu IDE. Ternyata IDE yang dipakai itu Android Studio. Nah, nanti berarti mereka harus mencari tahu gimana tuh caranya instalasi Android Studio seperti itu. Nah, setelah itu kan nanti udah terinstall tuh. Nanti mereka pasti melakukan pengujian, testing, melakukan pengujian. Ternyata ini udah bisa digunakan, udah bisa running Hello World seperti itu. Jadi mereka akan improve kemauan mereka buat mencari tahu gitu dan menyelesaikan sesuatu dengan tenggat waktu yang kita tentukan gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan memiliki sebuah tools yang udah siap dipakai. Ketika tools itu sesuatu yang baru, pasti mereka bingung cara makainya gimana. Nah, itu nanti bakal kita kasih clue di dalamnya resource yang udah kita share. Dan mereka akan mencari tahu lagi sendiri-sendiri, dan mereka juga harus membuat recap-nya. Maksudnya IDE functionality recap, itu product backlog-nya. Nanti ini kalau kalian lihat, ada 0/3, 0/1, 0/6 itu di dalamnya ada detail dari PBI-nya, yang itu mereka sendiri yang membuat, dan mereka sendiri juga yang membuat tenggat waktunya. Dari case study kan udah jelas, deadline-nya adalah tanggal 7. Nah, mereka tuh bebas memilih, aku mau menyelesaikan Android Studio fix-nya itu tanggal 31, segini, itu mereka sendiri menentukan bersama tim mereka. Jadi ketika mereka udah komitmen membuat sebuah deadline,
Jadi mereka juga harus komit dalam satu tim semuanya harus bisa menyelesaikan itu. Kalau bisa dilihat di sini ada assignment-nya, ini berarti dalam satu tim ini ada orang-orang ini dan mereka yang menyelesaikan task-nya, membuat task-nya, mendefinisikan produk backlog itemnya, semuanya mereka sendiri yang mengerjakan. Nah, kalau misalkan dilihat di bagian sprint planning, itu ada profileku, berarti di sini aku berperan sebagai product owner. Jadi product owner terlibat ketika pembuatan sprint planning, tapi product owner tidak terlibat ketika pengerjaan masing-masing produk backlog gitu. Jadi kita sifatnya hanya memonitor gitu di kelas. Misalkan mereka ada kesulitan, kita cuma mengarahkan, bukan memberikan materi di depan terus mereka mengikuti seperti itu. Itu sesuatu yang menurutku tidak membuat mereka berkembang, justru malah membuat mereka semakin stuck gitu. Kalau misalkan pembagian sprintnya itu apakah harus 2 kali gitu? Enggak, itu sesuai dengan kemampuan dan kemampuan dan kesepakatan si tim development-nya. Yang jelas nggak boleh melewati tenggat waktu deadline dari si product owner, misalkan tanggal 7 tadi. Nah, begitu juga ketika si tim ini sudah setuju untuk tanggal 5 untuk melakukan sprint, berarti nanti di tanggal 6-nya bakal ada review, di situ showcase produk mereka. Oh, ini hasil pekerjaan saya gitu, hasilnya seperti ini, presentasi, terus habis itu produknya seperti apa. Itu karena di tempatku pakainya project. Jadi nanti pasti ada barangnya gitu. Kalau misalkan di sekolah lain mungkin bisa mengimplementasikan presentasi, terus habis itu kayak pertanggungjawaban gitu loh atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kita di sini kalau menggunakan Scrum, kita nggak cuma berorientasi terhadap hasil akhir, tetapi kita akan menilai juga proses yang mereka lalui. Gimana kontribusi mereka itu penting banget sih buat kayak personal development mereka, kayak skilling mereka bakal meningkat dari segi kepercayaan diri, terus juga teamwork mereka bakal meningkat, dan culture itu juga yang dipakai di industri. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya sprint retrospektif, ini yang dipakai ketika proses ini ternyata banyak kesulitan dan itu ternyata nggak cocok buat kita. Nah, itu nanti bakal dievaluasi di situ. Jadi itu lebih ke kayak ketika proses terjadi sesuatu yang emang seharusnya perlu diimprove, itu masuknya ke sana. Tapi kalau di sprint review misalkan, ternyata ada 5 task, ternyata cuma ada 4 task yang selesai. Kenapa kok bisa ada 1 task yang nggak selesai? Nanti solusinya gimana? Apakah harus dibalikin lagi ke sprint planning? Ketika nanti dibalikin ke sprint planning, berarti harus ada juga fitur lain atau task lain yang harus ditingkatkan kualitinya seperti itu sebelum nanti benar-benar berakhir di deadline tanggal 7 seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar berpikir gimana caranya menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu dan semuanya harus berkontribusi kayak gitu. Halo, mungkin ini aku kasih sedikit kesimpulan ya Put ya untuk sesi ini udah agak akhir kan ya? Atau masih ada? Masih ada dikit kok. Udah selesai waktu saya. Iya. Nah, dikit lagi 1 menit. Iya. Silakan. Nah, kalau misalkan tadi itu secara gamblang secara gamblang kayak pembagian tugasnya, terus timelinenya seperti apa. Nah, di sini aku biasanya juga pakai yang namanya GitLab. Bisa dilihat nggak? Di sini ada to do. Jadi itu kayak pendefinisian tadi yang ada 0/3 seperti itu. Tadi kan checklist kerjaannya, kalau di sini adalah hasil yang disubmit itu ke sini. Jadi di-assign ke setiap student juga. Jadi nanti bakal kelihatan siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum ngerjain. Terus task-nya dibagi seperti apa sih, mereka manajemennya seperti apa, itu kelihatan banget di sini. Dan yang paling penting karena di sini sifatnya di sekolah yang aku ajar itu adalah project based, jadinya mereka saling review code mereka, jadi mereka perkembangan skill codingnya juga meningkat gitu, bukan cuma komunikasi mereka yang meningkat, terus deep learner, terus suka kepo sama sesuatu, jadi banyak hal yang meningkat gitu ketika udah menggunakan Scrum. Dan ini tadi yang udah aku jelasin, student improvement. Selain itu juga nanti aku sendiri merasakan sebagai mentor, aku lebih banyak waktu luang untuk meresearch juga pengembangan kira-kira apa yang produk backlog yang aku kasih ke mereka dari kurikulum yang aku buat itu udah sesuai apa belum gitu, apa masih relate sama industri apa enggak, karena di sini tugasku untuk mengurangi gap antara industri teknologi yang digunakan di industri dan di sekolah. Jadi di situ
Sangat fleksibel ya. Ya, aku jadi punya lebih banyak waktu yang biasanya stuck 8 jam harus mementori mereka. Sekarang aku punya waktu luang yang lebih sedikit untuk bisa mencari tahu apakah ini masih digunakan di industri. Kalau nggak relate, nanti bakal aku rubah di next Scrum untuk next project dan next material kayak gitu. Jadi sangat dinamis gitu. Karena kurikulumnya bisa berubah setiap bulan, setiap minggu itu bisa berubah kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Vero. Udah selesai ya berarti ya? Oh, udah sih. Ya, jadi mungkin aku sedikit memberikan kesimpulan bahwasannya Scrum itu digunakan untuk memanajemen suatu pekerjaan gitu ya Mbak Vero ya. Biar supaya pekerjaan itu lebih efektif, efisien dan lebih produktif. Nah, ini juga bisa diimplementasikan dalam berbagai macam bidang, salah satunya pendidikan. Tadi untuk mengenable budaya-budaya diskusi, sharing, kemudian kreativitas, dan 4C ya. Kalau di abad 21 itu terkenal 4C, kreativitas, terus critical thinking, communication, dan satu lagi itu apa? Kolaborasi. Nah, itu sangat istilahnya membantu untuk mengenable siswa ataupun lembaga pendidikan itu mencapai itu semua. Kayaknya akan sulit diterapkan di sekolah negeri, maaf pesimis. Padahal di sekolah negeri sekarang Kemendikbudnya udah lumayan bagus, itu mau menerapkan Scrum gitu. Jadi mungkin guru atau apa itu ke depan akan belajar namanya Scrum. Itu pasti. Boleh sharing dikit nggak sih? Boleh. Di last event itu ada yang namanya event Google for Indonesia. Jadi itu setelah nggak lama gitu dari Pak Kemendikbud dilantik jadi menteri gitu kan. Nah itu beliau mengatakan bahwa bahkan di Kemendikbud pun sekarang sudah menerapkan Scrum gitu. Yeah. Di jajaran perkantoran dan staf dia gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan pengimplementasian baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah manapun, itu bukan terikat ke sana sih, lebih ke sebenarnya kita mau nggak sih ngerubah gitu kan. Bukan gimana ya, aku salah deh kayaknya ngomongnya. Bukan ngerubah, tapi lebih kayak mendekatkan culture ke sana, karena tujuan akhir kita tuh pasti mendeliver student kita itu buat siap ke industri gitu kan. Karena mau kuliah, mau nanti lulus SMK ataupun kuliah, pasti tujuannya ke industri, sedangkan industri culture-nya seperti itu gitu kan. Nah kalau misalkan kita harus terusan stuck di sana, ya kasihan ketika nanti student-nya ketika dia harus menghadapi dunia nyata gitu. Karena ini aku alami sendiri sebelum ketika aku pertama kali masuk di sekolah itu, kebetulan aku juga masih belum melepaskan kerjaku di Artrex, jadi aku juga masih jadi jadi Android developer di sana. Nah, di situ ini aku sharing pengalaman ya. Jadi tuh ternyata waktu aku masuk ada 1 menit ya. Oh iya, oke. Aku cepet kok. Ada beberapa student yang statusnya masih internship di beberapa company, tapi ternyata mereka nggak dipakai gitu. Mereka cuma nih kamu aku kasih materi, coba dipelajarin, tapi mereka tidak dilibatkan di project. Jadi tuh ketika aku evaluasi itu kok bisa kayak gitu, padahal skill mereka ngoding sehari 8 jam loh. Itu apakah masih kurang lama gitu Kak? Tapi kok mereka nggak dipakai, ternyata yang menyebabkan mereka nggak dipakai itu bukan skill dari skill teknikalnya, ternyata adalah culture mereka yang belum terbiasa dengan itu, belum terbiasa berkolaborasi dalam tim, belum terbiasa mengembangkan ide mereka. 4C tadi. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk mulai mencari solusi terbaik untuk itu, dan sekarang alhamdulillah student-student udah pada internship, dan dari segi internship dengan ketika udah masuk ke perusahaan mereka dilibatkan di proyek nyata, itu benar-benar membuat saya oke. Ya ini benar-benar solusi gitu. Terus dari segi dikit lagi dong, jahat sekali. Ini soalnya waktunya mepet ya, mungkin nanti. Dari segi prestasi sendiri juga banyak peningkatan untuk mobile development competition di tingkat nasional, mereka bisa bersaing dengan para mahasiswa gitu. Jadi emang kalau misalkan diterapkan mungkin emang agak susah, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Oke, baik. Mungkin aku sedikit menambahkan yang saya tangkap dari Mbak Vero. Kalau misalkan ini pertanyaan tentang pesimistis, bahwasanya Scrum itu tidak bisa diimplementasikan, itu sebenarnya Scrum itu bukan suatu hal yang harus menjadi sesuatu yang objek kayak gitu, tapi itu sebenarnya culture ya Mbak Vero ya. Iya benar, culture. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Mas Ajis, Mas Saiful,
Mbak Ayu dan sebagainya itu akan dijawab di kolom komentar ataupun nanti di grup WhatsApp. Bagaimana Mbak Vero? Oh, boleh. Misalkan mau Boleh get ya? in touch juga boleh. Boleh. Nanti mungkin Mbak Vero gabung ke ini aja, gabung ke grup itu, grup WA, supaya Oke. nanti bisa sambil tanya jawab juga di situ nantinya. Karena kita target sebelum maghrib lah bisa selesai semua ini. Oke. Tuh. Oke. Tapi udah overtime. Ya, terima kasih banyak Mbak Vero atas sharing knowledge-nya. Nanti kita akan lanjut lagi di grup WhatsApp untuk sesi Mbak Vero gitu ya. Selanjutnya Oke. kita akan sambut di sesi berikutnya. Oh iya, kata-kata terakhir dong untuk ini sesi ini. Iya, kata-kata terakhir, jangan lupa 4 V. Apa? Creativity, collaboration, critical thinking, Communication. ya communication. Ya, itu bisa membantu student buat nanti menghadapi dunia nyata. Betul, siap. Itu kuncinya ya. Ya. Oke, berarti nanti Mbak Vero gabung ke grup WhatsApp ya. Ya, boleh. Untuk jawab pertanyaan tadi, sekaligus ya itu untuk misalkan hal-hal lain lah yang lebih dalam. Oke, terima kasih Mbak Vero. Ya.